teman-teman, apa kabar? Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang peran guru PAI dalam meningkatkan literasi digital siswa sebagai kecakapan abad 21. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu tentang peran guru PAI. Menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Berdasarkan UU tersebut, tugas guru tidak hanya sebatas mengajar saja, akan tetapi guru, terutama guru PAI, diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan siswa untuk menjadi lebih baik, terutama dari aspek sikap atau afektif. Hal tersebut selaras dengan UU Sisdiknas yang menjelaskan fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru seyogyanya berperan sebagai 1. Konservator atau pemelihara sistem nilai, 2. Inovator atau pengembang sistem nilai, 3. Transmitor atau penerus sistem-sistem nilai, 4. Transformator atau penerjemah sistem-sistem nilai, dan yang kelima, organisator atau penyelenggara terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang selanjutnya yaitu literasi digital. Konsep literasi digital itu sendiri muncul sejak tahun 1990. Salah satu tokohnya yaitu Gilster mendefinisikan literasi digital sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan membaca saja, namun dibutuhkan pula suatu proses berpikir secara kritis untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang ditemukan melalui media digital. Gilster mengartikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan di komputer. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital dan karena sifatnya yang bebas, tidak sedikit orang-orang yang menyalahgunakannya. Maraknya cyberbullying, penipuan, pelanggaran privasi, kecanduan, hingga penyebaran hoax, menjadikan penggunaan media digital harus disertai dengan kehati-hatian dan penuh kewaspadaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rianto menunjukkan bahwa masih banyak penggunaan media digital yang tidak memiliki sifat kritis yang cukup atas sumber-sumber informasi yang mereka akses, sehingga menciptakan suatu pandangan yang bias dan menyesatkan. Dalam situasi macam itu, menurutnya suatu pemahaman literasi digital mutlak diperlukan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam merencanakan konsep gerakan literasi digital yaitu yang pertama protectionist approach, creative media approach, social participation approach, critical analytical approach, dan media fun approach. Berbagai pendekatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam melihat tingkat pemahaman literasi digital, sehingga melalui pendekatan tersebut dapat diketahui apakah seseorang memiliki tingkat pemahaman literasi digital yang baik, yaitu apabila dia memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang menggunakan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, cerdas, dan aman saat bersentuh dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tentang literasi digital telah menunjukkan perkembangannya di Indonesia, terutama dengan dibentuknya berbagai komunitas literasi digital seperti komunitas internet baik, Japelidi, Siberkreasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kecakapan abad ke-21. Pendidikan pada abad ke-21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK.
Kecakapan tersebut dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran melalui kegiatan yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Oleh karena itu, pada abad ke-21 ini, seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik harus memiliki keterampilan 4C. Keterampilan 4C merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, communication atau mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah kreativitas atau inovasi. UNESCO memberikan 4 pilar pendidikan yang terdiri atas learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in peace. Tetapi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak cukup dengan 4 pilar tersebut tadi di atas. Maka dalam pendidikan di Indonesia ditambah dengan pilar pendidikan, belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya, peningkatan literasi digital siswa oleh guru PAI. Secara konseptual, peran guru PAI dalam meningkatkan literasi siswa dapat dilihat dalam aspek kompetensi kepemimpinan yang harus dikuasai. Guru harus menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengalaman ajaran agama ketika bersentuhan dengan teknologi. Akan tetapi, permasalahan yang muncul di lapangan tentu tidak sederhana yang dibayangkan. Salah satu tokoh menyampaikan, yaitu Muhammad Salim sebagai guru PAI di tingkat menengah pertama, menjelaskan bahwa minimnya sarana masih menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran berbasis literasi digital. Ketiadaan kepemilikan smartphone sehingga harus bergantian menggunakan, dan jumlah kuota internet yang dimiliki baru sebatas mencukupi untuk memanfaatkan internet sebagai sarana komunikasi. Walhasil, beberapa siswa merasa keberatan apabila dimintai untuk mengakses media yang menghasilkan banyak kuota seperti YouTube, Zoom, Classroom, dan lainnya. Kendala serupa juga dialami oleh guru PAI lainnya, yaitu Jamaluddin, yang menjelaskan bahwa siswa menjadi penghalang bagi para siswa untuk mengunduh informasi dari internet. Sedangkan Ahmad Hidhir mulai mencoba untuk memproduksi media dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan membuat video penjelasan tentang materi pembelajarannya. Para siswa pun diberi tugas untuk membuat video agar melatih kemampuan berkomunikasinya. Kemudian, kendala lain yang dirasakan oleh Inaratul Hudai yaitu ketika menjelaskan materi tentang akhlak, ia merasa kesulitan ketika harus mencontohkan akhlak dan juga memantau perkembangan karakter dan akhlak para siswanya. Dari berbagai wawancara yang dilakukan kepada beberapa guru PAI di Kota Semarang, hampir sebagian besar menggunakan media grup WhatsApp sebagai sarana berdiskusi. Beberapa proses pembelajaran yang terekam dari hasil wawancara menunjukkan bahwa guru masih menjadi sumber belajar. Guru memberikan materi, berdiskusi, atau tanya jawab, kemudian diakhiri dengan pemberian tugas. Pola yang digunakan dalam proses pembelajaran masih sama halnya dengan pembelajaran konvensional, hanya medianya saja yang berubah. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.